satu-satu kan ya. Nah, jadi memang ya sesuai dengan tupoksinya dulu. Kita susun caleg dulu nih. Itu memang tugas utama kita. Pesan apa yang kakak bawa untuk para konstituen atau masyarakat yang ketika melihat, oh ini loh Demokrat, apa pesannya gitu? Seluruh caleg yang mendaftar, yang belum diseleksi nih, yang mendaftar aja dulu. Itu kami ikutkan psikotes. Selamat datang di Dunia Nyata, kami Bukan Mimpi, Desi Susanti. Luar biasa, hari ini podcast Bukan Mimpi kedatangan tamu yang cukup spesial, Kak Desi. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Ini sudah biru-biru nih, banyak momen-momen kampanye sudah terasa. Gimana? Apa aktivitas saya hari ini, Kak? Aktivitas ya sosialisasi lah ya, sosialisasi kemudian juga tetap memperkenalkan Demokrat ke seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Sebagai Ketua Bapilu ya? Ya, betul. Bapilu Partai Demokrat untuk Kota Pekanbaru. Tanggung jawab seperti apa yang Kak ambil sekarang? Pertama itu kalau Ketua Bapilu rekrutmen ya. Pertama kemarin itu rekrutmen caleg untuk Kota Pekanbaru. Bagaimana kami membuat struktur caleg yang memang mumpuni nantinya. Nah itu yang memang menjadi tugas utamanya. Setelah kami susun caleg-caleg yang memang kapabilitas ya, kami mulai melakukan aktivitas-aktivitas di tengah-tengah masyarakat, bagaimana menggerakkan semangat para caleg kami, kemudian bagaimana memberikan pembekalan baik untuk mereka sendiri ketika turun ke tengah-tengah masyarakat. Gitu. Oke, mengemban amanah sebagai Ketua Bapilu sekaligus maju dalam pileg. Ini kan ada dua hal nih, Kak. Yeah. Gimana nih, Kak, membawa dua tugas gitu, Kak? Satu di sisi kita harus jadi, di sisi lain Demokrat harus dapat kursi gitu. Iya. Kita harus fokus dulu satu-satu kan ya. Jadi memang ya sesuai dengan tupoksinya dulu. Kita susun caleg dulu nih. Itu memang tugas utama kita gitu ya. Memang di awal-awal agak keteteran juga gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memanage waktu, membuat skala prioritas gitu. Awalnya memang kita harus menyusun caleg dulu gitu. Nah kalau calegnya sudah tersusun, sudah rapi semua teman-teman ini pada dapilnya masing-masing gitu ya. Itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Untuk diri sendiri kita turun berkampanye, apalagi kalau untuk diri sendiri kan kita sudah diatur ya oleh KPU kapan mesti turun gitu ya, kemudian aturan-aturannya sudah ada lah kalau untuk kampanye diri sendiri itu. Ada berapa caleg yang sekarang siap bertarung di pileg kali ini, Kak? 50 orang sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Kota Pekanbaru. 50 orang? Ya, tersebar di beberapa dapil gitu? Tersebar di 7 dapil. Potensi kita untuk kembali bisa duduk paling tidak pimpinan itu gimana, Kak? Alhamdulillah, insya Allah kami semua semangat ya, karena kami sudah membuat formulanya gitu ya, bagaimana setiap dapil itu diisi oleh memang persyaratan awal itu sudah kami buat gitu ya ketika rekrutmen mereka gitu. Kemudian beberapa tahapan sebelum mereka kami putuskan menjadi seorang caleg dari bacalek itu sudah kami lakukan juga gitu ya. Artinya nggak salah-salah orang saja yang boleh masuk sebagai caleg mewakili Demokrat gitu ya? Enggak. Tapi proses begini. seleksinya ketat nih gitu. Proses seleksinya awalnya sih kami membuka ruang seluas-luasnya ya untuk masyarakat Kota Pekanbaru gitu ya. Tapi tetap kami membuat indikator-indikatornya gitu ya. Pertama tokoh masyarakat, kemudian yang kedua sekalipun tokoh masyarakat atau mantan tokoh masyarakat, dia harus mempunyai track record yang bagus di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Kemudian pastinya milenial yang kami hire sekarang ini gitu ya, milenial. Dan hampir 80% itu kita semua calegnya rata-rata usianya maksimal itu kalau yang baru ya 40 sampai 22 tahun. Artinya untuk mengakomodir suara Gen Z dan milenial tadi sudah terakomodir di situ. Sudah terakomodir di situ. Kalau perempuannya selain kakak sendiri? Perempuannya alhamdulillah kami melebihi kuota 30%. Bahkan lebih lagi ya gitu ya. Karena memang diminta perempuan itu harus ada 30% minimal. Ya. Kami bahkan lebih dari 30% gitu. Oke, semenjak 2000 berapa ya? 2004 atau 2000 berapa ya? 2009 ya. Itu Demokrat itu cenderung paling tidak itu kalau nggak ketua, tapi wakil ketua. Betul. Nah, di 2024 ini target kita gimana, Kak? Target kami adalah ketua DPRD Kota Pekanbaru. Target.
Targetnya memang nggak main-main. Jadi kursi kan nambah nih Kak? Kursi nambah. 5 lagi dari 50 jadinya kan? Betul, 5 kursi. Paling tidak berapa kursi kalau Demokrat? 10 kami targetnya. Optimisme kita seperti apa? Optimis sekali. Karena kami menyusun caleg itu dari setiap 7 dapil itu, masing-masing mereka ada mewakili setiap kelurahan mereka tinggal, sehingga suara itu bisa menyebar gitu ya, tidak tertumpu pada satu kelurahan saja untuk satu dapil itu. Dan alhamdulillah itu menyebar semua. Kak, sebagai ketua Bapilu, tentu kan harus turun nih ya, nggak cuma ke dapil kakak saja, Iya, betul. tapi ke seluruh dapil. Betul. Apa permasalahan klasik masyarakat yang mungkin ini bisa menjadi aspirasi ke depannya jika Allah mengamanahkan kita untuk duduk lagi di DPR? Kalau khusus untuk Kota Pekanbaru ya nggak jauh-jauh dari persoalan banjir, satu. Oh, masih tetap banjir. Kemudian yang kedua terkait masalah kesehatan, nah masalah BPJS gitu ya. Kemudian yang ketiga lagi-lagi masalah pendidikan, terkait zonasi, kemudian kurangnya tersediaan sarana prasarana sekolah untuk daerah-daerah tertentu. Gitu. Kalau berbicara soal banjir, tanggapan Kak Desi mengenai banjir itu seperti apa dan sedikit upaya penanganan yang bisa dilakukan Kak seperti apa? Sebenarnya di Kota Pekanbaru ini kalau kita bilang banjir nggak ada kali ya, genangan air barangkali ya. Nah, genangan air. Sebenarnya kalau kita nih idealnya lah ya, idealnya itu harapan masyarakat yang sering kami dengar itu bahwa dan juga kami sudah berbincang dengan beberapa pakar lah, pengamat gitu ya, bahwa sebaiknya untuk Kota Pekanbaru ini kita buat master plan untuk drainase, kemudian tempat pembuangan airnya, saluran primernya gitu ya. Itu dibuat untuk seluruh Kota Pekanbaru dulu. Nah mungkin nanti kita bagi per wilayah lagi nih, misalnya di sini di Kecamatan Bina Widya Tuah Madani, atau misalnya di Marpoyan, nah yang kemarin sempat viral itu yang memblok jalan gitu kan. Itu mungkin kita buat secara bertahap gitu ya. Nah jadi sedikit demi sedikit dia akan terselesaikan. Tapi kalau kita membuatnya sporadis, terjadi di sini kita tutup di sini, nanti dia akan tergenang lagi di sini. Nah itu nggak akan selesai gitu. Nah seperti itu sih. Jadi memang banyak yang menyarankan kita membuat master plan Kota Pekanbaru dulu untuk drainase dan pembuangan airnya, saluran primer tadi itu. Kakak 2009 ya pernah duduk? 2014 pernah nggak kakak mengusulkan tentang ini? Dulu pernah kami sampaikan ya kepada dinas terkait, dan mereka sampaikan bahwa itu sudah pernah dulu dibuat di tahun 2009. Tetapi kan waktu itu sudah tidak update lagi ya, karena pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan lingkup tata kota itu sudah nggak bisa dipakai lagi gitu. Dan memang dulu itu terkait dengan dana anggaran di Kota Pekanbaru. Ya, lagi-lagi keterbatasan anggaran, kemampuan keuangan daerah lah lagi-lagi gitu ya. Oke, kita bicara sekarang soal peran perempuan ya dalam perpolitikan. Kita tahu biasanya politik ini kan cenderung maskulin. Kemudian muncullah kaum feminin. Yang secara masif satu persatu mulai muncul nih tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan kaum feminin dengan kaum maskulin ini memberikan warna, memberikan dampak yang cukup besar di kancah politikan. Dan di Riau sendiri, bahkan di Pekanbaru sudah ada beberapa tokoh-tokoh perempuan yang memang perannya tidak bisa dianggap sebelah mata dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan. Nah, kakak sendiri sebagai seorang perempuan, kapan kecintaan kakak di dunia politik ini muncul? Apa yang membuatkan? Kalau kakak sendiri sih, kalau background keluarga sama sekali tidak ada politik ya, gitu ya. Tapi bisa dijelaskan asal dari mana gitu? Ya, kalau asal sih namanya orang Minang rata-rata kan pedagang. Nah, keluarga kakak adalah keluarga pedagang gitu. Tapi karena pekerjaan yang dulu pernah mendampingi anggota DPRD provinsi dulu ya, mendiangnya Ibu Muniarti. Nah, dari situlah mungkin muncul ketika beliau turun ke masyarakat. Kok sepertinya enak ya kita bertemu orang banyak gitu ya, kita mendengarkan keluhan orang, itu kayaknya membuat badan kita lebih sehat ya. Di situ muncul ya? Di situ baru mulai muncul gitu. Nah jadi ya sudahlah, akhirnya terjun sampailah hari ini. Ketika kakak memutuskan untuk terjun langsung ke politik, ini kan konsekuensinya kakak paham. Waktu akan berkurang dan keluarga. Siap.
pemikiran otomatis akan terpecah, tidak hanya ngurusi anak dan suami, tapi juga ngurusi masyarakat yang begitu banyak. Ketika kakak memutuskan itu, ada nggak mungkin sebuah diskusi Allah dengan suami dengan keluarga ini terkait kejadian-kejadian begini? Harusnya lah ya, kalau kita perempuan ketika melangkah keluar itu apalagi masuk ke dunia yang maskulin tadi, tetap kita harus diskusi dengan keluarga, terutama dengan suami dan anak-anak ya. Alhamdulillah mereka support, alhamdulillah. Bahkan hari ini pun 2024 maju ini pun full, memang total itu suami support sekali gitu. Iya, ditemani terus ya. Oh ya, memang support system lah. Jadi gimana kak, ketika kakak masuk ke kancah politik tadi sebagai kaum perempuan, kakak mendapatkan perlakuan diskriminasi atau memang dianggap sama saja oleh mereka kak dalam berpendapat dan bersuara? Ya, khususnya kita di Demokrat ya. Demokrat itu sangat memberi ruang. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, ketika dia sanggup untuk mengemban sebuah amanah akan diberikan ruang untuk itu. Jadi bukan berarti perempuan nggak usah inilah, nggak usah terlalu ke depan, nggak. Siapa yang mau, siapa yang berani, ayo maju gitu. Nah makanya ketika diamanahkan menjadi ketua Bapilu pun bukan sesuatu, memang ini adalah suatu hal yang luar biasa ya gitu, diberi kepercayaan oleh partai gitu ya. Tapi memang begitulah Demokrat gitu, bahwa nggak ada beda, kamu mau perempuan, kamu mau laki-laki, kamu mampu, ayo gitu. Nah seperti itu. Ketika kakak turun ke lapangan, artinya sebagai ketua Bapilu kan mengajak orang untuk memilih Demokrat. Betul. Kehadiran kakak di tengah masyarakat itu, pesan apa yang kakak bawa untuk para konstituen atau masyarakat yang ketika melihat, ini loh Demokrat, apa pesannya gitu? Gambaran seperti apa gitu? Bahwa Demokrat ini nasionalis dan religius ya. Kami tidak hanya religius, tapi kami juga nasionalis. Kami bisa merangkul semuanya gitu loh. Kami nggak melihat dia sukunya apa, agamanya apa, kami nggak melihat dari situ. Tapi selagi masih mau kita bergandengan tangan, ayo kita bersama-sama gitu. Nah jadi memang itu yang kami gaungkan ke masyarakat, bahwa Demokrat ini adalah partai yang memang berkoalisi dengan rakyat ya. Kami selalu mengedepankan kepentingan rakyat gitu. Apapun gerakan kami ya gerak cepat demi rakyat gitu. Semuanya demi rakyat. Tagline-nya sekarang berkoalisi dengan rakyat ya. Iya. Ini penerjemahan secara umum seperti apa? Ya kami berkoalisi dengan rakyat ya, lebih ingin bersama dengan rakyat gitu. Lebih dekat. Lebih dekat dengan masyarakat. Mengakomodir semua kepentingan rakyat gitu. Lebih penting rakyat daripada kepentingan kelompok maupun organisasi gitu. Oke. Tadi kita flashback lagi ke belakang. Tadi sih dulu kuliahnya di Unpad ya? Unpad ya. Tapi jurusan apa sih kak? Visipol. Visipol. Emang sejalur ya. Visipol dulu gimana? Jurusannya apa kak? Jurusannya dulu waktu di Unpad itu pertama keluar itu adalah jurusan administrasi negara. Sama dong? Iya, sama ya. Administrasi negara kan tidak spesifik membahas masalah politik. Betul. Tidak spesifik. Nah, ketika kakak terjun ke dunia politik, ilmu yang kakak dapatkan di bangku kuliah, ini ada nggak kolerasinya? Atau justru lebih banyak pengalaman yang ngajarkan kakak untuk lebih paham soal politik ini? Iya, kalau bangku kuliah kan banyak teori ya. Iya. Apalagi jurusan administrasi keuangan negara kan sama sekali nggak nyambung. Tapi ketika duduk di DPRD ada gunanya juga, karena di administrasi keuangan negara itu kan kita kuliahnya juga membahas mengenai APBD gitu kan ya, mengenai pengajuan anggaran itu juga. Tapi kalau untuk turun ke masyarakat, bagaimana cara mendekati masyarakat gitu ya, itu memang dari pengalaman gitu ya, dan juga dari beberapa buku yang dibaca. Nah seperti itu sih gitu. Kakak menyarankan nggak sih untuk anak, untuk keluarga untuk ngambil langkah yang sama dengan kakak juga? Punya anak perempuan kan? Punya. Iya, gimana? Jadi anak karena dunia politik ini sebenarnya panggilan barangkali ya. Kalau dicita-citakan dia nggak bisa. Saya pengen jadi politikus. Nggak bisa juga gitu loh ya. Tapi dia sebuah panggilan, karena gini, politik itu nggak akan jauh-jauh dari bagaimana kita hidup bermasyarakat kan. Nah kalau misalnya orang yang dia suka hidup bermasyarakat gitu ya, itu bisa gitu. Tapi kalau orang yang nggak bisa, bukan maksud itu gini loh, orang yang mau mendengarkan orang lain, orang yang mau turun ke bawah gitu kan, dengan berbagai kalangan dia bisa masuk gitu.
itu nggak semua orang bisa gitu ya, meskipun mungkin di bangku kuliah dia pinter atau apa gitu. Nah, nggak jaminan juga. Jadi kalau politikus ini nggak bisa dicita-citakan, tapi dia adalah sebuah panggilan yang kita nggak tahu panggilan itu melalui jalur mana gitu. Gitu. Ada nggak melihatnya, oh ini anaknya punya bakat, ini punya bakat, udah ada kelihatan belum? Anaknya kak? Iya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Karena kalau politikus itu nggak bisa saklek. Dia harus cair dia gitu kan. Nah kalau anak sekarang pun dia walaupun dia aktif di kampus gitu ya, tapi kadang-kadang mungkin kalau masih muda ya masih agak-agak saklek juga dia. Kalau iya kalau enggak. Nah kalau di politik kita kan nggak bisa gitu ya. Nah, mungkin hari ini iya, mungkin besok melihatnya oh ada pertimbangan lain bisa jadi enggak gitu ya. Tapi selama itu positif nggak apa-apa. 2014 kakak duduk di DPRD Kota Pekanbaru ya? Iya. 2014 dan sekarang kakak ikut lagi. Ada nggak perbedaan dinamika politik di zaman itu dengan saat ini kita rasakan? Beda banget. Apa coba jelaskan? Menarik ini. Beda Kenapa banyak bilang nggak sama lagi ya polisinya gitu? Karena begini, makin kesini masyarakat itu kan makin cerdas dia, ya. Karena banyaknya informasi yang mereka dapat gitu ya, baik dari handphone gitu ya, bacaan-bacaan gitu. Nah kemudian tentunya dengan pola pikir yang makin cerdas akan melahirkan ini ya mindset yang luar biasa nih, ledakan-ledakannya gitu ya. Kalau 2014 ketika maju dulu itu masih sangat sederhana pola pikirnya, itu masih sangat sederhana. Kita bertemu caleg lo datangin kita, kayaknya itu udah senang mereka gitu ya. Atau misalnya kita kasih pembangunan gitu, mereka udah senang gitu loh. Alhamdulillah kampung kami jadi bagus gitu ya. Nah seperti itu. 2019 mencaleg kembali gitu, itu mulai ada pergeseran sedikit gitu ya. Ternyata pembangunan saja tidak cukup gitu ya, kalau tidak ada sentuhan pribadinya gitu. Nah, kemudian sekarang 2024, sekarang pembangunan itu kan sudah tugas pemerintah. Tugasnya semacam tupoksi wajibnya gitu ya. Tugasnya anggota dewan ya, loh. Kami mau tahu ini harus ada. Iya. Gitu. Ditambah lagi lo kan misalnya nih semenisasi atau bangun apa lo, itu kan tugasnya anggota dewan, memang begitu. Itu kan pakai uang negara gitu kan ya. Nah sekarang kalau yang nggak pakai uang negara itu gimana? Nah seperti itu gitu. Jadi sudah mengalami pergeseran gitu ya. Tapi tetap kita kembalikan ke jalannya lagi gitu ya, ke alurnya lagi, bahwa kita ini melakukan misalnya nyalek atau menjadi anggota dewan itu adalah murni untuk pengabdian kepada masyarakat. Harusnya sih seperti itu. Jadi pembangunan itu tidak akan bisa datang ke wilayah kita kalau tidak ada anggota dewan yang menyalurkannya gitu ya. Apakah bisa mungkin masyarakat melalui musrenbang gitu ya. Tapi kalau musrenbang ya seperti yang sering kita dengar, nanti di tengah jalan udah hilang lagi tuh Bu katanya gitu, nggak ada lagi gitu. Nah kalau misalnya ada anggota dewan itu kan lebih enak lagi gitu, lebih dapat lagi gitu. 2019 kan kakak ikut, iya. Dan kakak itu gagal. Betul. 2024 kakak mencoba lagi. Betul. Apa yang men-trigger kakak untuk kembali bertarung di lekap ini? Apa yang men-trigger kakak? Harusnya kapok ya. Ibu gagal lah, adalah. Harusnya begitu. Fokus aja lah ngurus ini bisnis sama suami gitu. Iya betul, harusnya begitu. Harapannya juga pengennya begitu. Harapannya pengennya begitu, tapi kok enggak gitu. Apa yang kok maju lagi gitu? Karena begini, sangat sederhana sih ya. Ketika kebutuhan pribadi kita sudah terpenuhi, itu akhirnya lama-lama dia akan jadi flat dia kan. Betul. Nah, tapi kalau kita bisa berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain, ya. Itu imbal balik ke kita luar biasa, feedbacknya tuh gitu loh. Kita seakan-akan oh gue berarti ini buat orang lain gitu. Okay. Nah, ibarat kata pernah Kak kita melakukan kebaikan untuk orang lain yang kita nggak mikir dia akan balas atau enggak. Yang penting kita seneng aja dia bantu dia gitu. Pernah nggak seperti itu? Kan enak rasanya, plong rasanya, bisa bantu lo gitu kan. Nah, walaupun orang lain akan tahu gitu ya, tapi yang ke kitanya, feedback ke kitanya secara spiritual mungkin itu lebih ini gitu. Nah itulah yang kakak alami gitu. Karena ketika nggak duduk itu kayaknya memang lebih nyaman ya, karena yang menelpon pun nggak ada lagi gitu ya ketika nggak duduk.
ketika nggak duduk yang nelpon itu udah nggak ada lagi gitu ya, karena kita kan bukan siapa-siapa lagi kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kayaknya oh ya nyaman juga gitu ya. Terus kalau ingat mau pergi ya udah tinggal pergi, nggak perlu mikirin jadwal lagi gitu kan. Nah seperti itu. Tapi seiringnya waktu tetap saja di waktu-waktu tertentu masyarakat tetap telepon gitu ya, seperti misalnya tahun ajaran baru. Kemudian ketika kita kena COVID kemarin gitu ya, sampai beberapa kali dibilang, Bapak Ibu saya tidak anggota dewan lagi gitu. Nah berapa kali akhirnya suami bilang, kamu bisa bantu nggak sih katanya gitu kan. Memang kamu nggak punya teman-teman lagi di DPRD? Punya, kata saya. Ya udah kalau punya bantu katanya. Jadi setelah beberapa kali dibantu, akhirnya kita mikir kayaknya nggak ada bedanya jadi anggota dewan dan tidak menjadi anggota dewan gitu. Ya sudahlah, lanjut aja lah lagi gitu. Apalagi anak-anak sudah besar kan. Nah seperti itulah. Apalagi partai sangat mensupport gitu ya. Diberi kepercayaan ini, diberi ini. Alhamdulillah akhirnya berjalan sampai hari ini. Sudah pernah jadi dan sudah pernah gagal. Nah untuk di tahun ini bebannya gimana? Ya udahlah, kalau kalah udahlah, kalau jadi alhamdulillah, atau gimana? Justru tambah semangat atau gimana kan? Kalau sekarang ini beban tidak ada, karena dengan sebuah keyakinan bahwa semua sudah tercatat ya gitu. Tapi mungkin kita mana yang dulu salah kita perbaiki sekarang. Ya. Sekarang mungkin lebih tertata gitu kan. Kemudian sekarang juga perhitungannya juga lebih kita coba seakurat mungkin gitu ya. Dan insya Allah lah kita sangat optimis gitu ya. Karena kalau sudah melangkah nggak ada cerita mundur, kita nggak ada cerita matikan mesin gitu ya. Kalau udah maju ya maju gitu. Ada informasi yang kami terima itu pemilih milenial itu lebih dari 50% di Demokrat. Pemilih pemilih, oke. Ya betul. Lebih dari 50%. Betul. Otomatis ini kan menjadi lumbung suara lah bagi caleg, bagi calon kepala daerah dan lain sebagainya. Betul. Pendekatan yang dilakukan tentu tidak akan sama juga. Betul. Karena setiap batas usia itu punya pendekatan psikologis yang berbeda-beda. Demokrat sendiri mengadopsi ini nggak Kak untuk menjadikan ini sebagai sasaran konstituen mereka atau bagaimana? Banget kami, sangat sekali. Pertama yang kami lakukan itu rekrutmen caleg kemarin ya. Sekarang caleg kami ada yang usia 22 tahun. Ada ya? Ada. 22 tahun. 22 tahun. Gen Z ya? Gen Z itu. Itu kami akomodir gitu ya. Kemudian yang itu yang paling muda minimal 22 tahun. Ada yang 27, ada pokoknya yang baru-baru itu maksimal usia mereka 40 tahun kecuali incumbent ya gitu. Nah, terus yang kedua, kami baru beberapa minggu yang lalu melakukan pendidikan politik untuk kaum milenial. Pesan apa Kak yang mau disampaikan gitu? Karena gini loh Kak, kami sempat diskusi dengan kawan-kawan milenial dan Gen Z tadi ya. Ngapain kami terlalu aktif di politik? Mau siapapun dewannya, mau siapapun wali kotanya, bupatinya, ya kita gini aja. Anggapan-anggapan begini yang sering muncul. Nah, bagaimana cara kita memunculkan rasa keterlibatan mereka loh? Karena nggak cuma nongkrong loh, di tongkrongan kalian tuh ada ini yang berpengaruh, yang dipengaruhi oleh politik. Ada nggak begitu tadi politik ini? Ada. Kemarin itu kami menumbuhkan rasa kepedulian kaum Gen Z ini akan politik. Nah, seperti apa? Kami kan pendidikan politik kemarin kami balik konsepnya. Kalau dulu pendidikan politik itu adalah untuk para kader, untuk para caleg. Kalau sekarang enggak. Kami lempar ke mahasiswa. Kami kemarin itu mengundang 4 universitas yang ada di Riau. Kemudian kami mengundang ada 4 sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di acara pendidikan politik itu. Nah, di situ kami balik konsepnya itu mereka yang menjadi oratornya. Kami ingin kenapa? Kami ingin menumbuhkan rasa kepedulian mereka akan politik, akan menumbuhkan kepedulian mereka akan lingkungan sekitar mereka, bahwa politik itu sangat berpengaruh untuk lingkungan sekitar mereka gitu. Kalau mereka hanya diam saja ya tetap akhirnya lingkungannya akan gitu-gitu juga. Nah, mindset itulah yang kami balik gitu ya. Kalau tadi seperti Heru bilang, siapapun presidennya, caleg ya ininya, kami kan gini-gini aja gitu kan. Tapi itu yang kami rubah, nggak bisa, harus kalian yang merubahnya gitu. Nah, alhamdulillah mereka antusias. Dari pagi kami lakukan kegiatan itu sampai sore, nggak ada yang beranjak dari ruangan. Padahal waktu mereka pergi nongkrong, BBM yang mereka gunakan untuk nongkrong itu kan pengaruh kebijakan politik. Nah, itu dia.
itu dia. Iya kan? Kuota yang mereka pakai untuk main game itu juga dipengaruhi oleh politik. Betul. Mereka mau kuliah, itu juga kebijakan politik. Betul. Kalau mereka sadari sebenarnya setiap aspek kehidupan itu besar sekali peran politik. Memang iya. Nah itulah akhirnya kami buat mereka melek akan politik gitu ya, bahwa mereka sangat berperan untuk itu. Alhamdulillah hampir kurang lebih pesertanya 400 orang kemarin kami lakukan. Ada yang bilang kos politik itu besar. Nah kakak kan pernah jadi nih, benar nggak besar? Atau kakak, saya nggak gitu kok gitu loh. Kos politik itu tergantung pinter jajan sih ya. Nah ini penjelasan yang menarik. Pengen dengar tuh yang bagian itunya, betul. Tetap ada kayaknya. Tetap ada. Kalau namanya politik pasti ada kosnya, nggak mungkin nggak gitu ya. Operasional paling tidak. Oke, contohnya aja lah. Misalnya kita dari satu tempat ke tempat lain tentu perlu BBM kan, gitu ya. Kemudian kalau duduk nongkrong, duduk ngobrol dengan masyarakat, nongkrong pasti ada minum kopi dan teh. Ya, masa masyarakat dibayar calegnya gitu. Betul, gitu ya. Nah jadi tetap harus ada kosnya. Tapi lagi-lagi bagaimana kita pinter jajan gitu ya. Karena mengedukasi juga kan. Betul, karena itu tadi nggak semua masyarakat itu mereka taunya rupiah saja, tidak. Ya. Bahkan masyarakat itu kakak turun sekarang banyak yang Bu nanti kalau ibu duduk masih kenal nggak dengan kami. Benar. Nah seperti itu. Benar. Bu nanti kalau ibu duduk masih bisa kami telepon nggak. Nah jadi masih sentuhan-sentuhan itu masih tetap ada. Bahkan sekarang nih Bu kami nggak perlu apa-apa dari ibu, tapi ibu janji sama kami ibu duduk kami telepon ibu mau. Benar. Bahkan ada yang masih seperti itu. Begini, anggapan yang menyatakan pokoknya setiap masyarakat maunya duit, ternyata tidak. Karena yang mendidik masyarakat untuk berperilaku seperti itu sendiri, kita disclaimer dulu, tidak semua calon, tapi ada beberapa calon yang membuat mereka setiap datang kasih, setiap ini maunya begini. Sebenarnya masyarakat terbiasa dengan pola itu, yang membuat mereka terbiasa siapa? Iya. Betul. Tapi kalau seandainya mulai diedukasi bahwasanya, ayo kita bicara gagasan, yuk kita bicara soal kepentingan kita, bicara soal jembatan kalian loh, supaya kebutuhan kalian tercukupi. Betul. Rasanya masyarakat sekarang sudah paham itu loh, sudah mulai itu loh sekarang. Betul. Dan tidak sedikit masyarakat yang memang pengen bukti gitu. Betul. Apa yang bisa diberikan? Mereka tidak terpengaruh lagi dengan mohon maaf serangan pajak atau apapun lain sebagainya. Nah kalau ada caleg yang masih beranggapan itu sebagai hal paling penting, ya mungkin kosnya besar. Bisa jadi kosnya besar dan bisa jadi secara pendidikan politik calegnya kurang. Iya, betul. Apakah Demokrat juga menyampaikan ini kepada kadernya untuk kalian jangan mengutamakan itu gitu, sehingga dalam perekrutan kader tidak punya biaya berapa loh, boleh jadi caleg. Ada nggak begitu kalau di Demokrat? Ada. Kami materi itu nomor 3. Ya. Karena ketika rekrutmen itu hal pertama yang kami lakukan, seluruh caleg yang mendaftar, yang belum diseleksi nih, yang mendaftar aja dulu, itu kami ikutkan psikotes. Oh, psikotes? Ya. Di luar psikotes yang dibuat oleh KPU sendiri? Betul. Oke, nah, itu kami bekerja sama dengan Universitas UIR, psikolog UIR. Itu yang pertama kami lihat itu adalah bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Kemudian bagaimana mereka ketika ada persoalan mereka bisa memecahkan persoalan itu gitu. Kemudian sekuat mana mental mereka ketika turun ke masyarakat. Nah itu yang menjadi salah satu indikator penilaian oleh psikolognya. Nah dari situ kemudian muncullah hasil kan ya. Dan itu pun merupakan bagian dari seleksi kami. Nah gitu. Setelah itu kita adakan seleksi yang kedua. Mereka wawancara dengan konsultan politik. Nah konsultan politik itu indikatornya sejauh mana mereka bisa mapping pergerakan mereka nantinya gitu ya. Terus artinya nggak salah-salah yang turun gitu ya? Enggak, harus mapping gitu kan. Nah, kemudian bagaimana mereka target suara mereka berapa? Oh, kalau target suaranya misalnya 5.000, strategi apa yang dilakukannya? Nah, itu. Bahkan ketika kita ditanya, ya nanti gampang lah serangan fajar apa? Kita mengedukasi lagi bahwa nggak selamanya seperti itu. Nah, jadi itulah ininya tahapan-tahapannya. Akhirnya muncullah yang 50 orang ini. Jadi awalnya itu kita merekrut hampir 110 lah. Nah
tereliminasi, tinggallah 50 ini. Insya Allah ini adalah unggulan-unggulan Demokrat gitu. Dan optimis paling tidak 10 kursi. Oke, terima kasih. Kak Desi, terima kasih Kak sudah berbagi cerita di podcast Bukan Mimpi. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa menjadi alat ukur ataupun indikator masyarakat untuk melihat seperti apa sih Demokrat Pekanbaru itu. Gitu. Iya. Kakak sudah banyak bercerita soal Demokrat, kader-kader dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat sendiri. Sukses terus Kak Desi. Amin. Sukses Sama-sama. dengan Demokratnya. Amin. Sukses secara pribadi juga dan keluarganya. Amin. Selamat datang di Dunia Nyata karena Bukan Mimpi. Desi Susanti.